민재 잘 키워주이소. Halo semua, jumpa lagi di Nila Movie. Kali ini Nila Movie akan menceritakan alur cerita film berjudul Pandora. Namun sebelum kita mulai cerita alur filmnya, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah makan yang mana di dalamnya tampak seorang anak muda bernama Kang Jae-hyuk yang tengah dibangunkan oleh keponakannya dari tidurnya. Kemudian Kang Jae-hyuk terlihat dimarahi oleh Nyonya Suk karena terus saja bermalas-malasan dan tidak pernah membantunya membersihkan rumah. Lalu scene berpindah kepada Pyung-suk yang bekerja pada sebuah PLTN yang sedang membicarakan mengenai pengelolaan PLTN. Kemudian diketahui bahwa para pejabat dari PLTN tersebut dipilih bukan dari bidang ahli nuklir. Sehingga ketidakkompetenan para pejabat ini membuat masyarakat sekitar cemas jikalau suatu hari terjadi masalah dengan PLTN. Apakah para pejabat tersebut mampu untuk mengatasinya? Kemudian kembali lagi ke Jae-hyuk yang tengah diceramahi oleh ibunya karena ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi selama 2 tahun keluar kota untuk bekerja. Lalu dia juga berusaha membujuk kakak iparnya, namun tetap tidak mendapatkan izin. Lalu pada malam harinya, kita diperlihatkan segerombolan tikus yang tampak berlari menuju laut, yang mana ini merupakan tanda akan datangnya sebuah bencana. Benar saja, di keesokan harinya terjadi gempa yang kuat, sehingga membuat semua penduduk daerah tersebut panik. Akibat dari gempa tersebut terjadi keretakan pada salah satu reaktor nuklir di PLTN. Keadaan semakin diperparah dengan bocornya cairan pendingin sehingga menyebabkan suhu reaktor terus meningkat. Beberapa teknisi PLTN berusaha memperbaiki reaktor itu, namun tidak membuahkan hasil. Tak lama, pipa-pipa reaktor bergetar dan akhirnya bocor yang membuat para teknisi berlarian. Kemudian pemerintah memutuskan untuk mengevakuasi para penduduk di sekitar. Warga sekitar yang belum mengetahui tentang kondisi PLTN hanya bisa mengikuti arahan dari pemerintah untuk dievakuasi. Kemudian kita diperlihatkan kepanikan para pekerja PLTN yang tengah terjebak di dalam PLTN dikarenakan terkunci oleh pintu pengaman PLTN. Jae-hyuk yang waktu itu tengah bekerja juga ikut terjebak bersama para pekerja lain dan diminta untuk membuka pintu darurat tersebut. Dengan bermodalkan skill mekaniknya, Jae-hyuk pun berhasil membuka pintu darurat tersebut. Lalu tak lama terjadi sebuah ledakan yang membuat bangunan PLTN tersebut hancur berantakan. Lalu kita diperlihatkan Jae-hyuk yang berhasil selamat dari ledakan tersebut. Namun tidak untuk teman-temannya yang terlihat tertimpa reruntuhan dan tidak bisa bergerak. Dari ledakan itu, Perdana Menteri Korea mengambil keputusan untuk menutup jalur evakuasi dan meminta media agar berita tentang bencana PLTN ini tidak tersebar kemana-mana. Lalu kita kembali diperlihatkan para warga yang dikumpulkan di sebuah gedung olahraga. Tanpa adu mulut terjadi antara petugas dan warga di sana. Warga yang dievakuasi meminta kejelasan kepada petugas tentang apa yang sedang terjadi. Namun para petugas hanya meminta semua warga untuk tetap tenang tanpa menjelaskan apapun. Kemudian kita diperlihatkan seorang wanita bernama Yeonju yang nekat pergi ke PLTN untuk melihat kondisi di sana.
Alangkah kagetnya, ternyata PLTN telah hancur karena ledakan. Diketahui Yeonju adalah kekasih dari Jae-hyuk. Kemudian Yeonju kembali lagi ke tempat evakuasi untuk memberitahukan kondisi dari PLTN yang sebenarnya. Mendengar penjelasan dari Yeonju, seluruh warga pun menjadi panik. Namun hal tak terduga terjadi. Bukannya memindahkan semua warga menuju tempat yang lebih jauh, para petugas justru mengunci seluruh bangunan tempat evakuasi tersebut hingga para warga terkunci di sana. Di tempat lain, kita diperlihatkan kepada para pemadam kebakaran yang tiba di PLTN untuk membantu mengevakuasi para pekerja yang masih terjebak di dalam gedung PLTN. Namun dikarenakan tingkat radiasi yang terus meningkat, para petugas pemadam tidak ada yang berani untuk masuk ke dalam gedung. Melihat para petugas yang hanya diam, membuat Jae-hyuk dan Pyung-suk memutuskan untuk mengevakuasi para pekerja sendiri tanpa bantuan alat apapun. Jae-hyuk dan Pyung-suk mampu mengeluarkan pekerja satu persatu. Namun dikarenakan terpapar radiasi terus-menerus, tubuh Jae-hyuk mulai lemas dan akhirnya jatuh pingsan. Melihat perjuangan Pyung-suk dan Jae-hyuk, para pemadam akhirnya memutuskan untuk membantu mengevakuasi para pekerja. Lalu kita diperlihatkan proses evakuasi yang memakan waktu berjam-jam yang menyebabkan beberapa petugas pemadam mulai jatuh pingsan dikarenakan terlalu lama terpapar radiasi dari reaktor nuklir PLTN. Kondisi diperparah dengan habisnya cadangan air dari pemadam kebakaran. Hal ini mengakibatkan seluruh mobil pemadam terpaksa harus kembali ke markas pemadam untuk mengisi ulang tangki air mereka. Kemudian Pyung-suk yang mengetahui hal ini pun menanyakan tentang keputusan kepala pemadam kebakaran tersebut. Mengapa mereka harus kembali ke markas untuk mengisi ulang air mengingat letak PLTN yang bersebelahan dengan laut? Pyung-suk menyarankan kepada tim pemadam agar menggunakan air laut untuk mendinginkan reaktor nuklir. Namun saran dari Pyung-suk ditolak oleh kepala pemadam kebakaran. Menurutnya dia mendapat perintah untuk tidak menggunakan air laut sebagai pendingin reaktor dikarenakan air laut dapat merusak reaktor nuklir. Kemudian kita dibawa kepada para petinggi Korea Selatan yang semakin kebingungan mengatasi permasalahan ini. Ditambah berita tentang meledaknya reaktor nuklir ini pun sudah tersebar ke penjuru negara. Hal ini pun membuat semua warga berbondong-bondong menyelamatkan diri dan pergi menjauh dari Korea. Semua akses transportasi lumpuh dikarenakan membludaknya penumpang. Hal ini juga berdampak pada terhentinya semua kegiatan ekonomi. Lalu kita dibawa ke percakapan antara presiden dan asistennya. Ternyata sampai saat ini presiden belum tahu kondisi sebenarnya di PLTN. Akhirnya presiden pun meminta untuk disambungkan langsung kepada orang-orang yang sedang mengurusi PLTN. Telepon presiden pun diterima oleh Pyung-suk. Pyung-suk pun menjelaskan kondisi yang ada di lapangan. Setelah mengetahui kondisi lapangan secara langsung, akhirnya presiden mengambil alih posisi penanganan bencana PLTN ini. Presiden menginstruksikan untuk menonaktifkan seluruh PLTN lain di Korea dan mengalihkan ke pembangkit listrik selain nuklir. Presiden juga mengizinkan untuk mendinginkan reaktor nuklir menggunakan air laut. Lalu presiden juga meminta Pyung-suk untuk mengecek kondisi pendingin yang ada di dalam PLTN setelah suhu radiasi menurun. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata terjadi kebocoran pada penampungan cairan pendingin, sehingga perlu dilakukan penambalan sebelum melakukan pendinginan reaktor. Namun untuk memperbaiki pendingin ini tidak ada seorang pun yang mau masuk ke dalam PLTN dikarenakan radiasi yang tinggi dan dapat menyebabkan kematian. Akhirnya presiden memutuskan untuk memberikan pengumuman untuk mencari relawan yang mau masuk ke PLTN untuk membantu memperbaiki penampung cairan pendingin.
Jae-suk dan teman-temannya pun melihat siaran dari presiden tersebut. Awalnya, Jae-suk marah dengan apa yang disampaikan presiden. Jae-suk menganggap bahwa bencana ini diakibatkan oleh ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola PLTN. Namun yang menjadi korban adalah rakyat, dan yang diminta untuk memperbaiki kesalahan pemerintah juga rakyat. Namun pada akhirnya Jae-suk dan teman-temannya bersedia untuk masuk ke dalam PLTN dengan pertimbangan hanya mereka saja yang tahan dengan kondisi panas di dalam PLTN. Dan karena mereka juga telah terpapar radiasi yang cukup parah hingga dipastikan tak lama mereka juga akan meninggal dunia. Lalu tak lama Byung-suk menjemput Jae-suk dan pekerja yang lain. Byung-suk menjelaskan kondisi PLTN yang akan diperbaiki kepada Jae-suk dan yang lainnya. Kemudian mereka semua berangkat menuju PLTN. Perbaikan dimulai dan berjalan lancar pada awalnya. Namun lama-kelamaan para pekerja mulai tumbang satu persatu. Perbaikan yang awalnya sesuai rencana berubah menjadi bencana. Lubang yang tadinya ingin diperbaiki justru bertambah besar. Bocoran cairan pendingin bertambah deras hingga memenuhi ruangan di bawahnya. Presiden dan Byung-suk juga sudah tidak dapat melakukan apapun. Namun ketika semuanya pasrah dengan keadaan, Jae-suk tiba-tiba memberikan sebuah ide untuk menutup ruangan yang tergenang cairan pendingin, lalu meledakkan bagian yang bocor agar cairan pendingin dapat tertampung di ruangan tersebut dan reaktor nuklir dapat direndam di dalamnya. Ide Jae-suk disambut gembira oleh semuanya, namun terdapat satu masalah baru. Jika ide itu dijalankan, maka harus ada satu orang yang meledakkan bangunan dari dalam dan harus terkunci di dalamnya. Dan dengan konsekuensi, dia akan meninggal terkena ledakan dan tenggelam bersama reaktor. Lalu Jae-suk mengajukan diri untuk meledakkan bangunan dari dalam. Ide ini ditolak oleh teman-teman Jae-suk. Namun karena situasi yang mendesak, mereka tidak punya pilihan lain. Kemudian kita diperlihatkan proses peledakan yang sangat dramatis, yang mana sebelum meledakkan bangunan tersebut, Jae-suk meminta kepada presiden untuk menyiarkan dirinya di televisi agar dia dapat berpamitan dengan keluarganya. Tangis haru pun pecah dari teman-teman dan keluarga Jae-suk. Lalu kemudian setelah berpamitan, Jae-suk menekan tombol peledak dan meledak bersama bangunan tersebut. Kemudian kita diperlihatkan beberapa tahun pasca kejadian tersebut, yang mana semua pemadam, pekerja, dan Byung-suk yang terpapar radiasi telah meninggal dunia. Lalu di dekat batas daerah sekitar PLTN yang masih disegel oleh pemerintah, terlihat Yeonju yang menempelkan fotonya bersama Jae-suk dan teman-temannya saat masih kecil untuk mengenang masa bahagia mereka saat masih bersama. Dan film pun berakhir.